Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Video kali ini aku bukan mau share kegiatan aku di dapur atau budgeting, tapi video kali ini aku mau bikin segmen baru ceritanya, yaitu Quran Journaling. Aduh, maaf meniso Inggris gitu ya ngomongnya. Pokoknya intinya itu aku mau bikin Quran jurnal di mana kita itu belajar mentadaburi Al-Quran, mentadaburi sebuah surah tertentu. Jadi kita belajar artinya, tafsirnya, dan juga amalan apa yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Terus nanti kita ambil poin pentingnya dan kita tulis di jurnal supaya kita lebih gampang untuk ngebaca, ngehafal, dan mengamalkan insyaallah. Buat teman-teman yang belum tahu, yuk ikutin aku buat bikin Quran journaling. Atau teman-teman yang udah suka bikin nih, yuk kita bikin bareng-bareng. Nah, ini aku cuman pakai pensil dan pulpen supaya kalau teman-teman mau ngikutin, bahan-bahannya pasti ada di rumah. Untuk referensi tafsirnya, aku pakai bukunya Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah, dan itu tuh kata-katanya lebih mudah dipahami buat aku. Cuma nanti aku mau ambil poin-poin pentingnya aja supaya lebih mudah aku hafal. Nah, ini aku bikin judulnya dulu, terus aku hias-hias sedikit supaya lebih semangat nanti bacanya. Dan insya Allah kalau buku ini awet, aku bakal simpen baik-baik. Semoga aku istiqomah bikin Quran jurnalnya. Nanti kalau anak aku udah besar, nanti aku bakal kasihin bukunya. Nah, kita masuk ya ke Quran jurnalnya. Bismillah. Jadi, untuk surah pertama yang bakal aku bikin Quran jurnal ini yaitu Quran surah Al-Falaq. Jadi, surah Al-Falaq ini termasuk surah Madaniyah dan terdiri dari 5 ayat yang artinya itu waktu subuh. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa aku bikin surah Al-Falaq dulu, kenapa nggak surah An-Nas dulu. Jadi, surah Al-Falaq ini dan surah An-Nas itu saling berkaitan ya teman-teman. Jadi, aku dahulukan dulu surah Al-Falaq, baru insya Allah nanti setelahnya aku bikin Quran Journaling surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah setelahnya yaitu surah An-Nas itu diturunkan secara bersamaan loh teman-teman. Oleh karena itu, kedua surah ini Allah namakan sebagai Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua pelindung. Oh iya, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman, kalau kalian pengen nonton yang lebih komplit, teman-teman bisa nonton kajiannya Ustadz Firanda. Nanti linknya aku taruh di description box. Itu kajian tafsir Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Teman-teman bisa nonton ya. Setelah aku tulis ayat dan artinya, aku tulis asbabun nuzul atau sebab turun surah Al-Falaq ini. Menurut sebagian ahli tafsir, kenapa surah Al-Falaq ini diturunkan? Yaitu pada saat Nabi disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubid bin Al-A'sham di Madinah. Akibatnya Nabi sempat tersihir selama beberapa waktu, dan efeknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sempat seperti melakukan sesuatu padahal cuma halusinasi gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Mu'awwidzatain ini, yaitu surah dua pelindung. Kemudian Rasulullah membacanya dan akhirnya sembuh atas izin Allah. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3268 dan Sahih Muslim nomor 2189. Tapi sebagian orang mengingkari hadis ini. Mereka berpendapat bahwa Nabi tidak mungkin terkena sihir, karena kalau Nabi terkena sihir, Nabi bisa saja keliru katanya. Tapi anggapan itu salah ya teman-teman, karena sihir yang menimpa Rasulullah tidak ada kaitannya dengan pemberian wahyu. Nabi tetap menyampaikan wahyu sebagaimana biasanya, akan tetapi efek sihir itu tuh kayak ngebuat Nabi seperti orang sakit dan merasa seperti sudah melakukan sesuatu padahal belum gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Musa juga pernah terkena sihir loh, disebutkan dalam Quran surah Toha ayat 66 dan ayat 67. Teman-teman bisa cek di Al-Quran ya.
Al-falaq menurut ahli ilmu tafsir yaitu artinya subuh, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Jarir at-Tabrani dan Bukhari. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang arti al-falaq ini, tapi pendapat terkuat arti al-falaq ini adalah subuh. Dan kalimah ma pada ayat ma kholaq ini maknanya adalah berlindung dari keburukan segala sesuatu. Dan pada malam hari, ruh-ruh jahat dan hewan-hewan yang mengganggu mulai bertebaran. Wanita-wanita penyihir membuat buhul-buhul atau tali, kemudian meniupkan mantra-mantra mereka. Dan di sini definisi hasad atau dengki menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ada dua. Yang pertama, hasad adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Yang kedua, hasad itu terpatri dalam tabiat manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak ingin diungguli dalam suatu perkara. Ada juga pendapat dari Syekh Utsaimin, ada orang yang sekedar benci namun tidak mengganggu, dan ada yang sampai mengganggu. Ada juga pendapat dari Ibnul Qayyim, jika seseorang mempunyai hasad dalam hatinya, ia pasti akan berbuat jahat kepada yang dibencinya. Kejahatan tersebut tidak hanya dengan tangan maupun ucapan, tetapi bisa dengan muncul lewat jiwa dan matanya. Nah, ini bisa disebut ain juga ya teman-teman. Jadi hasad dan dengki itu nggak cuman kita jatuhin dengan tangan atau dengan ucapan ya teman-teman. Dengan dengki dari hati aja itu udah bisa menghancurkan seseorang ya teman-teman. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hasad ini memang sangat berbahaya ya teman-teman, sehingga Allah menghususkan penyebutannya dalam surah ini. Oleh karena itu, dosa yang pertama kali dilakukan di langit itu kan juga dosa hasad ya teman-teman, ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi hasad ini benar-benar berbahaya ya teman-teman. Di kehidupan kita ini mudah untuk hasad dan dihasadi gitu ya, gimana ya bahasanya, pokoknya kadang kan manusia itu nggak suka diungguli, nggak suka ngelihat orang di atas kita gitu ya. Tapi semoga kita dijauhkan dari sifat itu, dan semoga kita juga dijauhkan dari orang yang dengki sama kita. Amin. Kita masuk ke poin terakhir ya teman-teman, yaitu action atau amalan. Jadi setelah kita mentadaburi surah apapun itu, kita harus ambil sisi amalannya ya teman-teman, supaya kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama itu selalu meminta perlindungan dari sihir kepada Allah, karena di zaman sekarang juga kayaknya masih banyak ya yang main kayak gituan. Jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah. Yang kedua yaitu meminta perlindungan dari keburukan segala sesuatu. Pokoknya keburukan apapun itu kita hanya meminta perlindungannya kepada Allah. Dan yang ketiga gitu, tidak boleh hasad ya teman-teman. Meskipun teman-teman kita, saudara kita sudah jauh melampaui kita, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Karena mau apa sih kita balapan di dunia gitu ya. Pokoknya kita saling berlomba dalam kebaikan ya teman-teman, insya Allah. Yang keempat, selalu meminta perlindungan dari kejahatan yang ditimbulkan dari hasad. Karena kita nggak tahu ya orang yang hasad sama kita, orang yang dengki sama kita. Mungkin mereka nggak bilang, tapi hatinya hasad, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi semoga Allah jauhkan, amin. Nah, segini aja video Quran Journaling dari aku. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari video ini. Khususnya buat aku pribadi, sebenarnya ini biar bikin aku makin semangat dan ngerasa punya deadline untuk bikin Quran Journaling. Semoga sedikitnya manfaatnya bisa diambil juga sama teman-teman. Buat teman-teman yang mau nyoba Quran Journaling juga boleh, nanti kita sharing di DM ya. Teman-teman boleh follow Instagram aku @ummualbadar. Nanti kita sharing di sana. Semoga kita diistiqomahkan untuk belajar dan mentadaburi Al-Quran sebagai pedoman kita ya teman-teman. Segini aja video dari aku. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.